Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam alhamdulillahilladzi bi warahmatullahi wabarakatuh. ni'matihi tatimmu shalihat. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah masih beri kita sehat. Allah masih beri kita kesempatan, Allah masih beri kita umur. Masya Allah luar biasa, kita sudah masuk bulan Syawal, sekarang udah melewatin pertengahan Syawal lagi. Waktu berjalan begitu cepat ya, kita sudah melewatin Ramadan. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita semua kemarin dan Allah ampunkan semua dosa-dosa kita. Dan pada bulan Syawal biasanya kita yang terkenal itu adalah halal bihalal atau silaturahim intinya. Nah, dan pada pagi hari ini Alhamdulillah kita bersama Ustadz Saiful Akib dengan topik yang cukup menarik dan saya belum tahu ini silaturahim yang syar'i gitu. Seperti apa silaturahim yang syar'i sehingga bisa apa meraih meraup pahala yang banyak ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila dzawil qurbi wal wafa. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, terutama Pak Mazwar Makmur sebagai koordinator, sebagai kepala sekolah, sekaligus kepala rektor ya, Institut Husnul Rektor. Khotimah ini ya, Amin. rektor, bukan sekedar ketua tapi rektor. Yang jelas bukan reaktor gitu ya. Ya mudah-mudahan Allah nantiasa pelihara kesehatan kita semua. Amin. Allah memberikan motivasi hidup yang lebih baik lagi, terutama di bulan Syawal, bulan peningkatan, bulan pemadatan amal. Makanya kita berupaya untuk meningkatkan kualitas amal ibadah kita dan sekaligus kita jadikan Ramadan sebagai batu loncatan untuk meraih kebaikan kita 11 bulan kemudian. Salam salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi besar Muhammad SAW, uswatuna wa qudwatuna, teladan bagi kita semua, yang beliau selalu memotivasi kita untuk berada dalam lingkungan agama Allah SWT ini, karena beliau sabdakan dalam ungkapannya mengatakan aslul amri al-Islam. Jadi seluruh perkara kehidupan semua ada solusi dalam agama Islam, termasuk masalah bersifat silaturahim ini. Maka Allah memberikan turun pada kita untuk menjalin komunikasi antara makhluk Allah dan sekaligus kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, saya ucapkan taqabbal minna minkum wa taqabbal ya karim. Kullu amin wa antum bi khairin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya Syawal kali ini betul-betul kita dalam keadaan bersih jiwa kita semua, setelah kita godok, Amin. kita apa namanya? Kita lebur di bulan Ramadan 1 bulan penuh. Mudah-mudahan ini semuanya keistimewaan Allah berikan pada kita sebagai insan terbaik yang bisa kembali pada fitrahnya semula. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kenapa kita berikan tema silaturahim yang syar'i ini dalam upaya membangun silaturahim yang berpahala? Karena kita tahu bahwasanya setiap perbuatan seorang mukmin itu harus punya nilai pahala. Karenanya harus punya dalil, harus punya tuntunan syariat. Karena itu kita lihat bagaimana ketika hakikat silaturahim ini juga ada hubungan masalah nilai-nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai satu isyarat kita lihat dalam definisinya ini. Jadi pengertian silaturahim. Ada dua ungkapan secara bahasa kata-kata silaturahim ini dari sumber kata rohima yarhamu rahmatun dan rohima yarhamu rahmun. Ini kadang-kadang kerap kali terjadi pada istilah kita gunakan sehari-hari. Kadang di kita populernya bukan silaturahim, tapi silaturahmi. Makanya muncul pertanyaan kira mana yang benar. Rupanya dua-duanya mengandung makna. Kalau silaturahmi itu akarnya kata rahima yarhamu rahmun.
Jadi ikatan kesamaan rahim. Nah, ini bisa diungkapkan kalau kita mengadakan silaturahim itu antar keluarga senasab. Contoh antara adik dengan kakak, paman dengan bibi, orang tua dan orang lainnya. Ini satu rahim semuanya. Maka kita boleh sebut katakan silaturahmi. Jadi hubungan kena kesamaan rahim. Ada yang lebih luas dari kata rahimah yarhamu rahmatun. Namanya rahim. Itu silaturahim. Karena kata rahmat. Sehingga yang kita bangun dasarnya bukan kena kesamaan rahim. Tapi kena adanya unsur kasih sayang antara kita semuanya. Kayak sekarang duduk bersama-sama di depan kamera. Ini silaturahim namanya. Kenapa? Karena kita bangun pertemuan kita dan pandangan kita ini semuanya karena ada unsur kasih sayang. Bukan saling menyakiti, juga bukan saling nyumpain. Gitu. Makanya indahnya dalam agama Islam itu salamnya aja udah doa. Gitu ya. Nah, ketika orang mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, doa itu 3 hak yang kita dapatkan. Pertama sejahtera, itu salam itu. Yang kedua rahmat, anugerah dari Allah, kasih sayang dari Allah. Yang ketiga keberkahan. Orang kalau udah hidupnya 3 hal ini dunia seolah milik dia semua. Pertama apa? Hidupnya sejahtera. Orang yang sejahtera itu hidupnya otomatis terpenuhi segala kebutuhan hidupnya karena sejahtera. Makanya saya katakan kalau kita berdoa kepada Allah jangan hanya minta kekayaan, minta keselamatan, minta kesejahteraan. Itu akan lebih baik daripada sekedar kaya saja. Karena kalau orang hidup sejahtera itu udah sehat fisiknya, sehat mentalnya, sehat kantongnya. Itu namanya sejahtera. Gitu. Yang kedua, rahmat Allah, kasih sayang Allah. Bahwa ketika kita duduk dalam majelis-majelis seperti ini, Allah turunkan rahmat pada kita semuanya. Bahkan kata Allah dalam ayat Al-Quran dikatakan wa rahmati wasi'at kullasyai. Rahmatku meliputi semuanya. Baik yang kita selalu minta kepada Allah, kemudian kita minta Allah berikan rahmat itu. Sehingga kita bisa hidup karena rahmat Allah. Dan yang ketiga, barokah. Keberkahan dari Allah Ta'ala. Berkah itu merupakan bertambahnya kebaikan pada sesuatu yang sudah baik. Maka dikatakan al-barakatu hiya ziyadatul khair fil khair. Bertambahnya kebaikan pada sesuatu yang baik. Makanya kalau kita membangun hidup dengan cara yang tidak syar'i, yang tidak baik, nggak mungkin akan berkah. Walaupun 1000 kali berdoa kepada Allah minta keberkahan, nggak akan ada keberkahan. Kenapa? Sumber awalnya tidak baik. Makanya bersihkan dulu pola hidup kita, bersihkan dulu cara kita menafkahkan diri kita dan keluarga kita, baru kita benar-benar keberkahan Allah berikan pada kita, sehingga seolah-olah keberkahan akan terus meliputi kebaikan-kebaikan semuanya. Ketika makan, baik bagi kita. Kita tidur, baik bagi kita. Kita bekerja, baik bagi kita. Itulah keberkahan. Nah, adapun secara istilah, silaturahim yang dipadu 2 kata ini dikatakan memiliki makna persambungan rahim yang berdasar kepada sifat kasih sayang. Jadi kita dalam hal ini kita bangun semangat untuk bersilaturahim dengan keluarga, terutama bulan Syawal, apalagi bagi masyarakat Betawi, ya, tradisinya. Bagi mereka itu Lebaran itu bukan hanya seminggu, sebulan belum habis. Kenapa? Karena mereka harus menjalin komunikasi dari silaturahim dari ujung ke ujung. Bahkan mungkin tradisi yang kita pahami selama ini kita lihat kadang-kadang orang ketika sudah bertemu satu tempat saja bahkan lewat saja dianggap sudah cukup. Dengan orang Betawi nggak begitu, harus masing-masing anjang sana ke rumah yang dituju itu. Ini kita namanya perpaduan, jadi memiliki makna persambungan rahim yang berdasar kepada sifat kasih sayang. Sehingga apa? Melahirkan sinergi dengan ukhuwah basyariah atau ukhuwah insaniyah. Jadi tidak hanya masalah ukhuwah Islamnya saja, tapi muncul ukhuwah basyariah dan ukhuwah insaniyah ini. Nah, dari makna silaturahim inilah maka kita akan lihat bagaimana Islam mengatur kehidupan kita sebagai seorang muslim harus mengandung pahala, bukan sekedar kemaslahatan sosial, tapi ada nuansa ibadah pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Adapun dasar syariahnya kita ambil dari surah Al-Imran ayat Afwan 112 Ustaz, Afwan ketika Ustaz. Allah Subhanahu wa taala Afwan, ini saya belum ya bisa balik lagi selainnya Ustaz. Yang silaturahim itu kasih sayang untuk semua, terus yang
Untuk keluarga namanya beda silaturahim silaturahmi saya belum nyambung nih. Bisa lebih ini lagi. Silaturahmi. Silaturahmi itu apa Ya, bedanya kalau dengan silaturahim? silaturahim ini. Nah, kalau silaturahmi ini dari kata rahima yarhamu rahmun, Ya. rahim atau seorang ibu. Ah, Jadi ah. hubungannya itu kesamaan rahim, nasab berarti. Silaturahim itu. Jadi kayak ya itu silaturahmi, Eh, itu itu silaturahmi silaturahmi, namanya. bukan silaturahim. Bukan, kalau silaturahim itu dari kata rahmah. Jadi aslinya silaturahimi gitu. Oh, Cuman di silaturahim kita itu kadang-kadang untuk istilah semua. itu Silaturahim itu untuk semua, untuk teman-teman semua. segala macam. Tapi kalau untuk Silaturahmi untuk keluarga yang terbatas apa, pada nasab saja. nasab saja itu Senasab, silaturahmi. rahmi, ya. Itu yang nasab. Makanya di sini ketika kita gabung keduanya, di sini kan silaturahim memiliki makna persambungan rahim yang berdasar pada sifat kasih sayang. Gitu. Nah, ini yang dibangun secara apa namanya umum ketika di bulan Syawal seperti ini. Ya, Jadi mereka enggak, soalnya memaknainya yang selama bahwasanya yang ini dalam namanya silat pikiran kami itu Ustaz, apa silaturahim itu yang ada hubungan nasab, kalau silaturahmi untuk semua umum itu. Kebalik kalau gitu ya. bukan terbalik ya. Kebalik. Karena Oke. kata sini kata-kata rahimah yarhamu rahmatun. Jadi itu rahim namanya. Adapun rahmun nah itu rahmi. Jadi kata sini rahimah yarhamu rahmun, bukan Hmm, rahmatun. Nah, itu hmm, perbedaannya. oke. Nah, makanya ketika kita gabung keduanya ini dikatakan melahirkan sinergi dengan ukhuwah basyariah dan insaniyah. Jadi hubungan ke kerabatan sekali juga hubungan kemanusiaan. Ini sifatnya umum. Nah, adapun nanti ketika kita bicara masalah bagaimana istilah yang bersifat syar'i, baru penjelasan berikutnya di bawahnya. Baik. Ini dasar ayatnya. Itu dalam surat Al-Imran ayat 112. Allah kata firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Duribat alaihimuz zillatu ainama sukifu." Ayat ini Allah turunkan berkaitan sikap orang-orang Bani Israel yang selalu memutus hubungan silaturahim. Artinya orang Bani Israel dari dulu memang senangnya perang, senangnya ribut. Jadi kalau sekarang punya perang ini karena Israel, ini sudah menjadi tabiat mereka. Makanya Allah hinakan, Allah rendahkan martabatnya. Kata Allah, duribat alaihimuzillah. Allah timpakan pada mereka azillah, itu kehinaan. Kenapa? Kata demikian, kata Allah, aina masukipu, dimanapun mereka berada. Jadi tidak hanya di tempat Timur Tengah saja, mereka pindah ke Eropa pun akan terhina nanti. Pindah ke Asia pun akan terhina juga. Cuma kita akan lihat bagaimana akhir kehidupan mereka sebagai Bani Israel nanti ini. Maka Allah berikan pengecualian di antara mereka ada sosok-sosok mereka yang beragama Yahudi Ortodok yang mereka tetap menjalin silaturahim dengan manusia, bahkan mereka beribadah juga. Kata Allah apa? Illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kecuali mereka-mereka yang selalu menjalin hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik manusia. Nah, ini berarti silaturahim namanya di sini. Kenapa? Karena dasar hubungan baiknya kepada manusia bersandar kepada hubungan baik kepada Allah SWT. Nanti kita lihat cirinya bagaimana tentang silaturahim yang syar'i ini. Nanti dari hadis Aisyah akan muncul kata-kata tersebut. Adapun dalam hadis Nabi SAW yang merupakan hadis kursi, diriwayatkan dari Abdurrahman. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul qala Allah berfirman. Apa kata Allah dalam hal ini? Anallah, saya adalah Allah, wa anar rahman, saya adalah zat yang maha pengasih. Khalaqtur rahima wa syaqaqtu laha min ismi. Aku ciptakan rahim pada seorang ibu itu dan aku ambilkan nama rahim dari namaku sendiri yaitu Rahman. Jadi bukan rahim tapi Rahman, kasih sayang. Yang nama mana Rahman itu adalah kata rahmatun. Sehingga kata Allah dalam hadis ini, faman wasolaha, barang siapa yang menjalin hubungan silaturahim tersebut, wasol tuhu, aku hubungkan dia dengan diriku. Waman kotoaha, barang memutus hubungan silaturahim tersebut,
batatu, aku berikan kenistaan baginya. Jadi kata batah itu artinya kecelakaan, kehinaan dalam hidup ini. Sehingga dalam hadis lain kata Rasulullah apa? Kalau Rasulullah SAW, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang punya belas kasih sayang yang besar, Allah akan sayangi mereka, Allah akan kasihi mereka. Sehingga perintahnya kata Rasulullah, irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Kasihanilah mereka-mereka makhluk yang ada di bumi ini, niscaya Allah dan makhluk yang di langit akan menyayangi kalian semuanya. Makanya kalau kita punya sifat kasih sayang di dunia, Allah akan turunkan perintah kepada malaikat untuk menyayangi orang tersebut. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kisah ketika Rasul menceritakan ada seorang manusia, seorang hamba Allah yang dia berjalan sendirian melewati berbagai macam negeri untuk bertemu seseorang yang dia pernah kenal dulu. Akhirnya apa? Allah mengutus malaikat yang menjelma jadi manusia untuk menanyakan, hai fulan, untuk apa kau pergi jauh-jauh seperti ini? Kata si fulan, aku hanya untuk menjalin silaturahim dengan seorang sahabatku yang pernah aku ketemu di satu negeri. Namun tidak ada beritanya lagi. Akhirnya, apakah kamu punya hubungan hutang piutang dengan dia? Tidak. Apakah punya pernah janji dengan dia? Tidak. Nah, terus kenapa kamu datangi dia itu hanya untuk menjalin silaturahim? Makanya Allah langsung sampaikan salam malaikat, hai fulan, ketahuilah Allah mencintaimu dan kami para malaikat mencintai kalian atau engkau semuanya. Bayangkan itu. Jadi ada upaya kita untuk datang jauh-jauh. Maka saya katakan mungkin inilah yang menjadi semangat orang-orang Betawi gitu ya. Kalau lebaran mereka jauh-jauh datang hanya untuk ketemu, datang ke rumah saudaranya. Bukan karena ampaunya, bukan karena mencicipi makanannya. Jadi kenapa? Tadi semangat itu. Makanya ketika ada upaya kita untuk membangun silaturahim dengan siapapun, maka Allah akan catat kita sebagai orang yang memiliki belas kasih sayang kepada manusia yang lainnya. Nah, inilah dasarnya yang kita mendengar silaturahim bersifat syar'i. Nah, adapun bentuknya bagaimana? Ada jenisnya. Ada dua jenis dalam ini. Yang pertama, ketika kita lihat sisi tujuannya. Untuk apa kita silaturahim? Dan tujuan juga ada bentuknya menurut format Allah, yakni penghargaan Allah terhadap orang yang menjalinnya dengan kasih sayang. Jadi kalau kita bangun pertemanan, persaudaraan, silaturahim dengan orang lain, karena motifnya hanya mencari ridha Allah, kasih sayang Allah, maka Allah katakan dalam hal ini hadis Nabi, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Jadi orang yang punya banyak kasih sayang pada orang lain, Allah akan menyayangi dia. Bayangkan, ini kita bertemu, kenapa? Karena kasih sayang. Kita relakan mengorbankan waktu sesaat, kenapa? Untuk bertemu, walaupun kita lewat layar masing-masing, monitor masing-masing. Maka berharap kita akan bisa kopdar, gitu ya. Apakah di Sumatera ataukah di Riau, di mana gitu, di Medan, bagainya terserah. Jadi ketika suatu saat kita akan bertemu, minimal nanti kita bertemu di mahsyar, ketemu semuanya. Jadi kembali kita katakan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang selalu menjalin silaturahim dengan kasih sayang tersebut, Allah akan menyayangi mereka semuanya itu. Nah, kemudian yang kedua, silaturahim dengan melestarikan hubungan orang tua. Nah, nasab namanya ini. Yakni dengan cara mengikuti jejak orang tua setelah ia meninggal. Nah, makanya apa dasarnya? Ada sebuah hadis Nabi SAW dikatakan, baina nahnu inda Rasulillah SAW, ketika suatu saat kami sedang duduk bersama Rasul, tiba-tiba apa? Izja'ahu rajulun min Bani Salamah. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dari Bani Salamah. Setelah yang berkata kepada Rasul, faqala ya Rasulullah, hal baqiya min biri abawaya syai'un abarruhuma min ba'di min abarruhuma bihi ba'da mautihima. Ya Rasulullah, apakah masih ada sisa-sisa perbuatan baikku, baktiku pada kedua orang tuaku yang telah meninggal dunia? Jadi sahabat ini bertanya kepada Rasul, karena layaknya saat itu orang berbuat dengan orang lain kalau masih hidup.
Nah, sekarang mereka bertanya, dia punya orang tua, sudah meninggal dunia, apakah masih ada sisa kebaikan yang bisa lakukan untuk orang tua tersebut? Maka Rasul menjawab, qala na'am. Kata Rasul, iya. Bahkan ada 5 hal yang bermanfaat bagi mayit dari orang yang masih hidup. Inilah kita katakan silaturahim bersifat ruhaniyah. Walaupun kita tidak melihat lagi orang tua kita depan mata kita dan tidak merasakan bagaimana ucapan dan kasih sayang kita pada mereka, tapi ada 5 hal yang bermanfaat bagi mayit dengan baktinya anak padanya itu. Apa yang pertama? As-sholatu alaihim. Mendoakan keduanya. Maka salah satu ciri yang namanya anak soleh itu yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, wal istighfaru lahuma. Mohonkan ampun untuk keduanya. Nah, dengan cara apa? Kita berdoa juga kepada Allah. Kita berdoa, Allahumma gfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu'anhuma. Doa kita mohon ampun pada Allah untuk keluarga dan orang tua kita semuanya. Yang ketiga, wa infazu ahdihima min ba'dihima. Jadi menerapkan, melaksanakan semua kebiasaan-kebiasaan baik orang tua pasca meninggalnya orang tua itu. Nah, apa yang orang tua biasakan sebagai ahad dia, sebagai perjanjian dia dengan Allah SWT. Kadang kita orang tua kita rajin silaturahim, rajin bersedekah, rajin berinfak, ikuti jejaknya itu. Itu bagian dari silaturahim pada orang tua yang sudah meninggal dunia. Pokoknya kita lihat, kita pernah mengetahui orang tua kita rajin ngaji, maka sebagai anak generasi penerusnya ikuti jejak langkah orang tua itu. Itu bagian dari yang benar bagi mayit. Artinya mayit orang dapat pahala dengan tindakan kita sebagai anak itu. Yang keempat, wasilaturahim allati la tusal ila bihim. Dan jalin silaturahim kekeluargaan yang tidak dibina kecuali kena berhubungan dengan nasab yang beliau wariskan pada kita semua. Jadi lagi silaturahim yang seperti ini kita katakan kenapa? Melestarikan nasab. Makanya pada masa Rasulullah kita kenal Aisyah itu julukannya apa? Sebagai mu'allimatur rijal fil nasab atau fil ansab. Kenapa? Karena Aisyah sosok seorang istri Rasulullah yang paling banyak menghafal nasab, bahkan ratusan tingkat ke atas. Coba kita sekarang kita evaluasi diri, berapa kakek yang kita hafal? Kadang-kadang ada orang gitu, seorang anak ketika nyebutkan orang tuanya, cuman tahu nama orang tuanya, nggak tahu nama kakeknya. Nauzubillah. Ketika udah Allahumma gfirli walidi bin Fulan. Oh, siapa Fulannya itu? Kok nggak disebut nama kakeknya? Jadi intinya apa? Maunya silaturahim dibangun karena hubungan dengan orang tua tersebut. Adapun yang kelimanya wa ikramu sadiqihima, memuliakan teman-teman dekat orang tua kita. Itulah kira 5 hal yang masih bermanfaat bakti anak pada orang tua. Maka dari sinilah kita katakan secara format ini, kalau silaturahim kita bangun pada orang tua kita pasca kematiannya itu tetap terjalin secara ruhaniyah, walaupun kita nggak bisa memberikan manfaat secara jasmaniah. Kenapa? Karena kita katakan mayit di dalam kubur itu mereka saling berziarah. Sehingga kata Imam Syafi'i apa? Innamal amwat fi kuburihim yatazawaruna ba'duhum ba'du. Bedanya kalau kita di dunia masih hidup ini ziarah dan komunikasi masih bercampur aduk antara yang soleh dengan yang toleh, antara yang baik dan nggak baik. Tahu di alam kubur yang soleh dengan yang soleh, yang toleh dengan yang toleh, sudah dipisahkan sama Allah Taala. Jadi intinya inilah kita hikmahnya. Kita punya silaturahim yang dibangun dasarnya adalah karena syariat Allah SWT bahwa ada hubungan secara ruhaniyah antara anak orang tua walaupun mereka sudah hidup di alam yang lain dengan dunia ini, yaitu alam barzah. Itu dengan jenis pertama terkait dengan lihat dari tujuan. Nah, intinya dari yang lainnya, silaturahim yang tidak bernilai ibadah. Ini dari bentuknya. Karena itu bahwasanya kadang kita membangun silaturahim itu apalagi dalam bentuk halal bihalal ternyata nggak ada nilai pahalanya, hanya bersifat mubah saja. Kenapa? Itu orang yang tidak memeluk agama Allah, artinya sesama iman, dan tidak niat untuk diampuni dosanya di akhirat nanti. Sebagaimana sabda Rasulullah dari Aisyah begini mengatakan, Aisyah berkata, "Qultu ya Rasulullah,
Aku berkata Rasulullah, Ibnu Jud'an kana fil jahiliyah yasilu ar-rahim wa yut'imul miskin. Dulu pada masa jahiliyah, Aisyah punya sepupu istilahnya, punya saudara, ada saudara nasab namanya Ibnu Jud'an, di mana mereka itu masih dalam keadaan kufur, musyrik. Tapi apa? Yasilu ar-rahim, rajin silaturahim dengan Aisyah. Bahkan apa? Rajin memberikan makan pada orang miskin, wa yut'imul miskin. Maka Aisyah bertanya, pahal zakana, apakah ketika dia meninggal dunia bermanfaat bagi dia pahalanya? Apa kata Rasulullah? Qala la yanfa'uhu. Tidak bermanfaat baginya. Gara-gara tidak seiman, tidak seagama. Sehingga dikatakan Rasulullah, innahu lam yakul yauman rabbil firli khoti'ati yaumaddin. Karena pertemuan dan silaturahimnya itu serta baiknya dia membantu orang lain bukan karena untuk mendapat ampunan Allah. Makanya saya katakan halal bihalal kita bangun secara umum, kadang lintas marhala atau lintas apa nih periode sekolahan, kampus bagaimana macam. Sekarang mungkin kita sering teman kantor kita apa namanya ada halal bihalal gitu. Nah, kalau nggak ada nilai-nilai doa yang syar'i itu, maka nilainya kosong, nggak ada pahalanya. Makanya biasakanlah ketika ada halal bihalal, ada yang namanya ya nasihat-nasihat keagamaan, ada doa bersamanya, sehingga semuanya itu bisa melahirkan pahala. Jadi yang tadi apa kita awali dengan kata kebiasaan halal bihalal dari kita bulan Syawal ini, kalau niatnya hanya sekedar pertemuan kangen-kangenan saja, nggak ada pahalanya berarti. Makanya gimana biar pahala? Adakan kajian-kajian, baik itu berupa siraman jasmani atau rohaninya, nasihat-nasihat keagamaannya, termasuk doa-doa bersamanya. Baru bernilai pahala di Allah SWT itu. Maka dikatakan hanya sekedar kebutuhan kemanusiaan saja, tidak ada nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kan sayang kita sudah sisihkan waktu, materi, kesempatan, tapi nggak ada nilai pahalanya. Ini kita katakan kalau kita membangun silaturahim tadi sifatnya hanya sebatas urusan-urusan duniawi saja. Ini kita katakan dalam bentuk tujuan dari silaturahim itu sendiri. Adapun dari sisi bentuknya, ada silaturahim bersifat ruhania, ada yang bersifat jasmania. Nah, yang bersifat ruhani ini yang berhubungan dengan doa dan niat yang hanya dibatasi dengan kesamaan akidah saja. Jadi kita berdoa untuk siapapun yang selain dengan kita, ini akan nyampe bermanfaat. Buktinya apa? Lihat dalam At-Tahrim ayat 10, Allah katakan firman-Nya. Dalam Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Jadi kata Allah, dan orang-orang yang datang berikutnya, generasi berikutnya, maksudnya keturunan, ketika mereka berdoa seyogyanya apa? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Kita mendoakan juga generasi sebelum kita yang sudah beriman. Makanya doa kita untuk Abu Bakar As-Siddiq itu bermanfaat. Doa kita untuk Umar bin Khattab bermanfaat walaupun kita nggak semasa, nggak pernah bertemu dengan beliau-beliau. Karena mereka seagama, seiman dengan kita, maka setiap doa kita akan sampai kepada yang kita tuju itu. Nah, ini kita katakan makanya jangan egois dalam berdoa. Ini kadang-kadang kita berdoa Rabbil firli warhamni wa'fu'ani, itu aja. Coba kembangkan sedikit. Ingat kita punya tetangga, kita punya teman, kita punya saudara, kita punya orang tua, kita punya kakek nenek, kita doakan semuanya. Makanya ayatnya mengatakan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Bahkan apa kata wala taj'al fi qulubina ghillan, dan jangan kau jadikan dalam hati kami sifat dengki kepada siapa? Lil ladzina amanu, untuk orang yang beriman. Ini jamaah rahimakumullah, sandarannya ketika silaturahmi bersifat ruhani itu tidak terbatas pada nasab saja. Tetapi dia dibahas dengan kesamaan iman. Masa kapanpun, pada zaman kapanpun, selama mereka beriman pada Allah Taala, maka akan sampai nilai-nilai doa-doa kita itu semuanya. Dan yang kedua yang bersifat jasmani, yakni dengan cara menyambungkannya secara fisik atau yang bersifat indrawi. Kayak sekarang,
Walaupun kita ini tidak bertemu apa namanya wajhan biwajhin, nanti dalam satu majlis, tapi kita bisa melihat kondisi kita di antara kamera-kamera dan layar kita semuanya. Makanya kalau dalam acara-acara seperti ini, itu biasanya dalam kajian Zoom itu apa namanya gambarnya dibuka semua videonya itu biar bisa melihat kondisinya. Karena memandang saudara kita itu ada nilai pahalanya sendiri. Apalagi memandang orang-orang soleh. Kenapa? Karena akan mendapatkan nilai kesolehannya itu menjadi salah satu upaya kita untuk mendapat pahala dari Allah SWT. Maka pentingnya kita berhubungan secara jasmania yang sifatnya silaturahim kekeluargaan ini, apa kata Rasulullah? An Abi Hurairah an Nabi SAW qala ta'allamu min ansabikum. Rasul perintah untuk mempelajari nasab. Jadi mengingatkan nasab kita. Makanya saya kadang-kadang ketika di bulan Ramadan, bulan Syawal seperti ini Lebaran gitu ya, di bulan Syawal ini, jadi mereka sudah mendata itu. Kira-kira siapa yang masih punya hubungan nasab dengan kita semua. Bahkan kalau perlu kemanapun dicari untuk silaturahim kesempatan peluang ini. Jadi kalau kita datang bukan karena untuk berhutang atau kenapa? Emang untuk silaturahim. Artinya ya secara fisik gak dicurigai gitu ya. Kenapa? Datang dalam bentuk silaturahim. Apa tujuannya kata Rasul ketika ta'ala min nasabikum matasiluna biarhamakum. Sebagaimana kalian menghubungkan rahim itu dengan nasab tersebut. Kenapa demikian? Hikmahnya itu fa inna silaturahimi mahabbatun fil ahli. Dengan silaturahim akan menambah kecintaan di antara keluarga kita. Bayangkan kadang-kadang kita pernah terputus hubungan rahim dengan keluarga kita sendiri puluhan tahun. Tapi ketika kita tahu nomor kontaknya, kita tahu alamat kita datang, maka itu akan menambah kasih sayang dan cinta kita pada mereka semuanya. Maka dikatakan fa inna silaturahimi mahabbatun fil ahli. Yang kedua, wa masarratun fil mal, untuk menumbuh kembangkan harta kita biar berkah gitu. Karena ketika kita datang ke rumah saudara kita, otomatis akan ada keberkahan yang Allah berikan pada kita. Bisa makan bersama, bisa mendapatkan apa namanya suguhan tamu sebagainya. Itulah keberkahan dalam harta. Ketika sahabat bertanya ya Rasulullah, bagaimana kalau dinyuguhkan makanan? Apa Nabi? Fa inna to'am abdolu amwalina. Makanan merupakan harta terbaik bagi kami. Jadi pengertian harta itu bukan hanya yang kita simpan tabung di bank saja atau kita bentuk dalam bentuk emas saja. Makanan pun harta itu. Bahkan makanan harta terbaik yang kita langsung konsumsi. Makanya jamaah rahimakumullah, kenapa kalau kita mengumpulkan harta itu yang sangat kita perhatikan adalah berupa makanan. Karena makananlah yang akan menjadi darah daging kita yang akan tumbuh dalam kehidupan kita itu. Tahun yang ketiga manfaatnya wa man sya'atun fil asar, akan menambah kenangan baik hidup kita semuanya. Contoh Pak Mazwar punya saudara, punya paman, sudah puluhan tahun gak terhubung. Tiba-tiba apa? Nyambung, ketemu dalam satu majlis, dalam satu tempat, bahkan datang ke rumahnya, akan dikenang oleh anak-anak kemudian, oleh cucunya kemudian. Ini manfaatun fil asar. Ini kita katakan bagaimana ketika bicara pentingnya silaturahim jasmania itu, karena kita bisa melihatlah, merasakan kondisi orang tersebut. Apa hikmah silaturahim itu? Yang pertama, sebagai sarana kelonggaran rezeki. Yang ini dibukanya pintu rezeki oleh Allah SWT karena banyaknya doa-doa yang diberikan oleh orang lain pada kita. Kita ketemu salam itu sudah merupakan doa. Kita salam dengan 3 hal tadi. Makanya dengan salam sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 hal kita dapatkan di situ. Pertama, kesejahteraan hidup. Kedua, rahmat Allah, ada kasih sayang Allah. Ketiga, keberkahan dari Allah. Oke, kalau kita ucapkan salam pada orang, jangan lam, kum. Coba usahakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu akan terpaut dalam kehidupan kita semuanya. Pentingnya kita doa 3 hal ini. Nah, kemudian juga kita yang kedua, sebagai media dipanjangkan kenangan hidup tadi. Jadi kita akan mengenang kehidupan dari kita semuanya. Kita bisa lihat dengan silaturahim kita bangun. Karena dengan cara kita menjalin hubungan silaturahim ini, itu lagi-lagi terkenang kebaikan-kebaikan kita.
Yang awalnya kita nggak pernah ada komunikasi, akhirnya kita saling hidup masing-masing, egoisnya tinggi. Dengan silaturahim ini terbangun kesadaran kita untuk saling berbagi. Maka dipanjangkan kenangan hidup dengan cara dengan banyaknya interaksi kepada sesama akan menimbulkan reaksi-reaksi kebaikan yang akan melahirkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Karena sabda Rasulullah mengatakan, An Anas bin Malik, qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul, man sarrahu ayub satu alaihi rizquhu au yunsa'alahu bi asari fal yasir rahimah. Barang siapa yang ingin atau senang untuk dibentangkan rezekinya Allah SWT dan dipanjangkan kenangan hidupnya, maka jalinlah silaturahim antara mereka itu semuanya. Lagi-lagi kita katakan hikmah silaturahim ini membuat kita hidup menjadi lega, tenang. Pertama, banyak dapat doa-doa. Yang kedua, keberkahan rezeki kita. Bahkan dikatakan oleh lain bisa menimbulkan kesehatan jasad dan tubuh kita semuanya dengan silaturahim. Dan yang ketiga, sebagai media mengetahui silsilah dan nasab seseorang. Makanya kalau kita silaturahim pada keluarga kita, coba anak cucu dibawa semua biar mereka kenal. Kenapa? Inilah media kita untuk membangun paham silsilah itu sendiri. Yakni dengan cara menyambungkan tali keturunan dan nasab melalui proses silaturahim yang intent dan kontinu sebagaimana sabda Rasul di atas itu. Maka kata Rasulullah, ta'allamu min ansabikum, pelajari nasab kalian. Ma'tasilu nabi apa yang menjadikan alasan untuk kalian bersilaturahim dengan mereka semuanya. Karena dengan fa'inna silaturahim mahabbatun fil ahli, masaratun fil mal, mansatun fil asar. Jadi 3 hikmah kita ketika bersilaturahim terhadap keluarga nasab kita semuanya. Dan yang keempat hikmahnya adalah sebagai jalan singkat menuju surga. Ya. yakni dengan banyaknya pemberian maaf dari orang lain kepada kita, dia akan menghapus dosa kita semuanya. Makanya silaturahim menghapus dosa secara otomatis. Maka dikatakan Allah menghinakan mereka-mereka yang selalu membuat kehinaan atau kenistaan. Kenapa? Tidak menyambung silaturahim. Di dalam Al-Quran ini Allah jelaskan tentang perilaku Bani Israel. Jadi kalau sekarang kita lihat kenapa kok perang Iran ini dengan Israel dan Amerika itu terjadi, ya karena tindakan serangan Israel itu sendiri. Jadi mereka sudah mengembargo Iran selama 47 tahun, mereka nggak rela, masih nggak senang melihat itu. Padahal Iran sudah merasa tenang hidupnya, diusik. Ya, sekarang Iran tidak bisa memberikan maaf lagi. Gitu. Jadi intinya jamaah rahimakumullah, kembali kita akan banyak penting silaturahim ini dalam rangka kita membangun kesadaran kita bahwa hidup kita sebagai makhluk Allah tidak hanya bersifat individual, tapi ada nuansa-nuansa sosial. Baik, sebelum kita lanjutkan kepada slide berikutnya, kita kembali dulu kepada jamaah ya, untuk berdiskusi, untuk menyampaikan komentar-komentar, terutama berhubungan dengan masalah pentingnya mau silaturahim. Silakan, teman-teman. Baik, silakan Bapak Ibu sekalian sebelum dilanjut sama Ustadz, kalau ada dari yang sudah disampaikan tambahan atau klarifikasi. Ya, Ya, biasanya orang tua-tua ya banyak Pak pengalaman nih. Bersyukur biasanya silakan Pak Pak Bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak Mas War. Eh, begitu kita mendengarkan drama tadi, begitu pentingnya hikmah silaturahim ini. Tapi di dalam beberapa kegiatan silaturahim orang-orang tua, apakah itu satu alumni sekolah dan sebagainya, itu kadang-kadang begini Ustadz. Karena kita lama tidak ketemu, lalu kita ya salaman, ya berangkul-angkulan, itu mahram bukan, ini bukan, itu kan. Kemudian macam-macam lah yang apa namanya rasanya ini kok tidak pas gitu. Nah, bagaimana sebenarnya yang pas itu? Karena memang kita lama tidak ketemu ya. Jadi ketemu dengan orang itu, bagaimana yang syar'i yang bisa kita lanjutkan kegiatan silaturahim ini. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kata orang silaturahim itu bisa melahirkan CBLK, namanya CLBK. CLBK. Nah, itulah kita pentingnya memahami dasar syariat. Jadi yang namanya syariat itu selalu dasarnya ada pembatasan. Yang mahram, bukan mahram. Nggak bisa dipadu, nggak bisa dicampur. Makanya kenapa saya katakan silaturahim 2 macam tadi itu. Ada yang kita lakukan itu nggak ada berpahala, malah bisa cenderung dosa. Bahkan saya ingat dulu waktu masih ada pengajian di Pondok Kelapa itu, ada sekitar tahun 2002 kalau nggak salah. Dari Pemda DKI itu
kan waktu itu kan berdekatan antara Lebaran, Natalan dengan Tahun Baru. Nah, akhirnya mereka dihimpun namanya halal bihalal kubro, gitu ya. Jadi antara Natalan dan Tahun Baru jadi satu. Uniknya lagi acaranya apa? Jadi tidak boleh bawa pasangan masing-masing. Bahkan di undangannya dilampirkan atau diberikan alat kontrasepsi. Itu masalahnya. Berarti niatnya udah maksiat. Gitu ya. Nah, berarti kan kita ini jangankan berharap pahala. Dosa dia akan ambil dari situ. Sehingga kita katakan, nah itulah penting dari pelayanan bersyukur tadi. Jadi kalaupun kita silaturahimnya, halal bihalalnya dalam bentuk sekolah, ya, orang udah pernah kita jumpa dulu, tetap yang namanya secara syari ada pembatasan. Ya. Jadi jangan sampai mentang-mentang ini, udah lama puluhan tahun ketemu, pada pelukan begini-begini. Padahal bukan mahram ya, tetap nggak boleh, jangan dilakukan. Justru disitulah kita akan bisa menilai ada perubahan yang drastis dari kita dari kejahilian kepada syariat, kepada Islam gitu ya. Kalau dulu mungkin di sekolah masih mereka tidak membatasi pergaulan, bebas, anak SMA gitu, untuk kampus. Nah sekarang dengan paham syariat dia batasi, walaupun kita tetap ada semacam kasih sayang dari mereka itu ada pembatasannya. Itu pentingnya dipahami. Makanya saya katakan agar halal bihalal tadi bernilai syariah, berpahala, ada nasihat-nasihat keagamaannya. Ada doa-doa yang dilakukan bersama-sama. Makanya harus dibatasi juga. Artinya lihatlah bagaimana doa dan nasihat juga harusnya beragama Islam dan mereka punya akidah yang sama, akan saling menopang. Sementara kalau mereka beda agama sebatas urusan dunia saja. Itu kita pandu seperti itu. Saya beberapa kali kemarin itu sebelum Ramadan ada halal bihalal gitu, sekolahan SMA gitu ya. Ya mereka ketemu udah puluhan tahun bertemu, memang dibatasi. Maka dalam nasihatnya saya katakan inilah bedanya. Silaturahim yang ada nilai-nilai agama dan tanpa nilai agama. Ini dibedakan. Nah, kemudian agama berarti ada nusa pahala kita, berbagai ibadah sosial, ibadah muamalah. Tapi kalau kita tidak batasi dengan dasar syariat, berarti kita melakukan ya kemaksiatan. Bahkan nauzubillah melegalkan kemaksiatan, nauzubillah gitu ya. Jadi gitu. Baik, kira itu. Baik. Ya. Baik, silakan. Saya Pak Mansur. Ya, silakan Bu Ibu. Yanwarti, Bu Yanwarti. Ya, silakan Bu Yanwarti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya kita itu mendoakan kepada teman-teman kita misalnya yang SMA, teman-teman SMA yang sudah jarang bertemu gitu kan, jarang bertemu, jarang berkumpul. Nah itu apakah salah satu bentuk silaturahim juga tuh Pak Ustadz? Doa itu bentuk silaturahim juga. Betul Bu. Jadi saya katakan silaturahim ada dua macam tadi kan. Ada yang bersifat ruhania, ada yang bersifat jasmania. Kalau kita bisa berkomunikasi kayak gini nih, ada komunikasi, ini namanya jasmania. Kenapa? Karena fisik kita, indera kita bisa melihat kondisi saudara kita. Makanya nanti kalau kita silaturahim, misalnya ibu telepon ke teman SMA sebagainya, pakai video call gitu ya, kan kelihatan tuh. Nah, itu jasmania. Tapi kalau dalam diam-diam ibu doakan dia, itu ruhania sifatnya. Nah, makanya kita katakan doa yang bersifat ruhania itu lintas alam, lintas batas. Jadi itu bentuk silaturahim juga ya. Silaturahim juga, betul ya. Nah misalnya nih Pak Ustadz ya, ada di dalam suatu komunitas misalnya, ini dia nih sebagai leader gitu, terus saya anggota misalnya, tapi sepertinya tuh kok saya tuh di situ, saya bukan maksud mau dihargai atau mau dihormati atau enggak sama sekali enggak, cuma kayak dibedakan dengan anggota yang lain gitu. Jadi, tapi saya tuh selalu berusaha untuk tidak baperan gitu, tidak baper terhadap hal itu. Jadi saya selalu memaafkan, selalu memberi maaf, dan ya Allah sudahlah gitu, nggak apa-apa. Saya serahkan semua kepadamu ya Allah. Saya maafkan dia dan mungkin juga saya punya salah atau gimana saya nggak tahu.
saya terus mendoakan, nggak pernah berhenti gitu kalau apapun mendoakan komunitas itu. Nah, itu untuk hal yang begitu bisa nggak juga termasuk bahwa saya masih terus menjalin silaturahim dengan leader saya walaupun dia Ya, mempunyai ya perasaan yang perasaan yang gimana lain. gitu dengan saya Ya. gitu. Baik Bu, gini ya. Jadi dalam Al-Quran dikata apa? Khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ini Rasulullah SAW dinasihati Allah Taala ketika berhadapan orang kafir Quraisy, orang jahiliyah pada masa itu. Di mana Rasul membangun silaturahmi pada mereka. Contoh Abu Jahal, Abu Lahab, kan masih keluarga Rasul, paman-paman Rasul. Ternyata mereka mengusir Rasulullah. Allah nggak kata, ya Muhammad balas dia, nggak begitu. Justru apa? Khudil afwa, maafkan mereka. Iya. Wa'mur bil urfi, ajak mereka untuk berbuat kebaikan. Itu tetap diajak di dakwah itu. Nah, kenapa? Itu merupakan tindakan yang kita katakan kemuliaan memberi kepada kita ketika kita bisa menjaga kemuliaan orang lain. Iya. Makanya kita maafkan itu bagian dari kemuliaan. Makanya saya sering katakan pada teman-teman itu, kalau memang kita itu namanya bergaul sama orang, dijelekin sama orang, dizalimi, kita maafkan, itu akan dapat nilai pahala yang begitu besar dari Allah SWT. Tapi memang kadang-kadang pelaksanaannya kayak agak berat ya. Nah, iya itulah. Tapi harus dipaksakan. Jadi gini Bu, kalau kita ingin berbuat baik, itu godaan setan lebih besar ketika kita berbuat buruk. Benar. Nah, setan ngomporin keburukan, nggak ada yang ngomporin kebaikan. Nah, makanya kalau kita berbuat baik ringan, hati-hati, jangan-jangan lagi diulur. Nah, gitu, siap-siap. Jadi memang itu ujian buat kita. Ujiannya, sebetulnya. Ya kayak sekarang ini kan, ini Pak Maglar perjuangan besar loh ngumpulin kita semua ini. Bukan berarti nggak ada godaannya, banyak kegiatan yang lain. Ya kayak saya kan punya ada lembaga kelompok kajian fikih online itu. Udah ada password Zoom-nya. Ya kenapa? Karena saya lihat kok makin lama makin berkurang, udah gitu aktivitas juga akan tambah terus. Ini kan godaan namanya ujian untuk berbuat baik. Nah, jadi itu yang kita katakan, makin banyak godaannya, maka makin besar pahalanya. Tapi gitu, terus Pak Ustadz ya? Iya, terus saja, jangan berhenti. Terus saja. Iya, jangan berhenti gitu. Berbuat baik aja terus gitu. Sampai nanti Allah menentukan semuanya itu. Iya. Baik, yang lain masih ada Bapak Ibu? Ustadz, mungkin saya aja satu Ustadz. Ini waktu silaturahim bulan Syawal ini kan maaf lahir batin kan selalu gitu ya. Dalam Idul Fitri maaf lahir batin. Padahal kita baru keluar dari Ramadan yang sudah kita minta ampun pada Allah. Dan sebelum Ramadan juga karena kita mau masukin bulan yang penuh berkah. Jadi kalau kita semua bersih gitu dan banyak juga dilakukan bermaaf-maafan itu sebelum Ramadan Ustadz. Betul. Jadi kalau sudah dilakukan sebelum Ramadan sehingga kita bersih masing-masing kita berhubungan dengan Allah untuk bisa meraih pahala yang banyak. Apa sesudah Ramadan itu kok ada bermaafan lagi gitu loh Ustadz. Ini maksudnya gimana ya? Baik, terima kasih. Pertama lihat begini. Rasulullah SAW istighfar kapan Pak? Apa Ustaz? Rasul memerintahkan istighfar pada kita kapan dilakukan? Justru habis sholat kan? Kapan saja? Oh, habis sholat ya. Habis sholat ibadah Pak ya. Iya. Ya, habis bersih-bersih kok mohon ampun. Nah itu artinya apa? Karena biasanya begini, orang kalau sedang dalam keadaan bersih jiwanya untuk berbuat baik ringan. Gitu. Nah makanya ketika dia udah bersih-bersih bulan Ramadan, datang Syawal, dia inginkan kebaikan dan silaturahim, mestinya ringan. Tapi kalau masih berat juga berarti ada hal lain pada dirinya itu. Nah itu tadi mungkin ada permusuhan di sana yang tidak pernah hilang, ada kebencian yang dia simpan dalam hatinya. Nah, makanya kita katakan hal ini Allah berikan fasilitas pada kita, sudah kita bersihkan jiwa kita sebelum Ramadan, di Ramadan dibersihkan lagi. Kok kita masih membangun silaturahim juga? Tujuannya apa? Untuk menyempurnakan kebaikan itu. Sama dengan puasa bulan Syawal. Kata Rasul apa? Man soma Ramadana summa adwasitan min Syawal kana kaman soma dahar. Rasul motivasi kita kalau kita puasa Ramadan dihitung 30 hari walaupun kadang 29 hari ditambah 6 hari bulan Syawal. Kok pahalanya setahun? Ini kan motivasi namanya.
Kenapa? Karena kalau habis puasa Ramadan, untuk puasa sunnahnya mestinya ringan. Gitu. Tapi resikonya apa? Tambah berat kan? Nah, kenapa? Karena tadi kurangnya kesadaran kita untuk menanamkan peluang Allah berikan pada kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika intikaf di 10 hari Ramadan. Kan seyogianya kita kalau sadar Ramadan membina diri kita bersihan, mestinya intikaf lebih ringan kan kita laksanakan. Kenapa? Kalau di penghujung-penghujung Ramadan, hari terakhir Ramadan. Tapi faktanya gimana? Makin berat gitu. Itu masalah kita katakan. Jadi Allah sudah memberikan fasilitas pada kita, cuman cara menyikapinya gimana. Jadi kalau bahasa kita begini, Allah masalah rahim ini, Allah sudah bersihkan jiwa kita dalam Ramadan bahkan sebelum Ramadan. Ternyata kenapa masih dibolehkan kita untuk bersilaturahim di bulan Syawal ini? Tujuannya jangan sampai kita jadi orang yang angkuh. Allah sudah berikan peluang kesempatan yang ringan, kok masih nggak dikerjakan juga. Nah, itu maka dalam hal ini nanti lihat bagaimana ancaman bagi mereka untuk subuh silaturahim ini. Gitu ya. Baik. Baik, kita lanjut coba. Lanjut, ya, ya. Kita lanjut dulu sebentar. Nah, ini berikutnya. Ini tentang ancaman pemutus silaturahim. Apa yang pertama, ancaman Allah SWT dijauhi Allah dan manusia. Kalau kita seyogianya udah bersih nih jiwa kita di Ramadan. Kok kita udah membangun semangat untuk kita bisa membangun silaturahim itu, akhirnya apa? Allah jauhi dari rahmatnya. Jadi seolah-olah kita kembali pada habitat kita semula. Udahlah muncul egoisnya, muncul apa istilahnya, tidak kepeduliannya itu. Maka saya katakan jangan kita menulis sesuatu sebelum kita melihat sesuatu, apa hikmah di balik itu semuanya. Jadi jauhi Allah dari manusia karena ia hidup semata-mata hanya untuk dirinya sendiri. Sebagaimana ayat di atas yang duribat alimuzillah tadi. Yang kedua, dijauhi dari rahmat Allah karena rahmat Allah akan turun pada orang memiliki sifat kasih sayang. Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Jadi peluang bagi kita sebenarnya membangun silaturahim itu. Sehingga kita berharap apa yang Allah sudah berikan pasti kepada kita, kita bisa manfaatkan. Artinya jangan mengabaikan atau menyia-nyiakan kesempatan itu. Dan yang ketiga, Allah akan azab orang tersebut di dunia dan akhirat terlebih dahulu ketimbang yang lainnya. Maka dalam hadis Nabi kan begini, An Abi Bakrah qala Rasulullah SAW, ma min dzambin ajdaru ayu ajilallahu ta'ala li sahibihi al-uqubah fid dunya ma mayadakhiru lahu fil akhirah mislu al-bagi wa qati'atir rahim. Kata Rasulullah, tidak ada dosa yang lebih tepat, lebih pantas untuk disegerakan azabnya di dunia ini dan akhirat nanti ketimbang dua hal, kata Rasul. Pertama apa? Al-bagyu, sifat makar atau namanya pezinaan, dan juga sifat memutuskan silaturahim. Nah, makanya kalau kita dengan sengaja, udahlah saya udah bersih ini, ngapain lagi? Nah, tapi kesengajaan berarti. Maka Allah akan timpakan azabnya di dunia dan di akhirat nanti. Inilah kita katakan dampak kalau kita meremehkan peluang Allah berikan pada kita. Jadi pertimbangannya sama dengan ketika dalam keadaan perjalanan kita, musafir. Allah memberikan keringanan pada kita. Dengan apa? Dengan sholat qashar dan jamak. Yang namanya itu apa istilahnya keringanan, rukhsah gitu ya. Sehingga sama bertanya, ya Rasulullah, mana yang lebih utama untuk kita kerjakan? Rukhsahkah atau azimahkah? Apa kata Rasulullah? Innallaha Innallaha ja'ala rukhsah itu kama azimah. Jadi Allah memberikan itu peluang kepada kita baik rukhsahnya maupun azimahnya. Innallaha yuhibbu ayyu'ta rukhsahu kama yu'ta azaimahu. Jadi Allah lebih senang diterapkan rukhsahnya sebagaimana diterapkan juga azimahnya. Makanya kata Nabi berikutnya, Innallaha tasaddaqu ala bihi faqbal shadaqatahu. Allah memberikan sedekah pada kalian sebagai hambanya. Maka terimalah sedekah itu. Ini jangan kita abaikan kesempatan itu. Jadi sama dengan silaturahim di bulan Syawal seperti itu. Allah berikan peluang kepada kita. Yang benar kata silaturahim tadi itu. Kita bangun. Kenapa? Dalam kondisi bersih artinya nggak ada sifat egois, nggak ada sifat hasad, iri dan dengki. Kok masih nggak diterapkan juga? Nah ini kan kebangetan kalau bahasa kita. Jadi gitu prinsipnya. Maka dikatakan orang yang seperti itu hubungan dengan kesengajaan
maka kata Rasulullah SAW, itulah yang layak diazab di dunia dan akhirat nanti. Ini terkait dengan ancaman. Sekarang apa sarannya sebagai umat Islam, sebagai kesadaran kita yang sudah membersihkan jiwa dengan Ramadan? Yang pertama, manfaatkan peluang hidup untuk berinteraksi dengan orang lain. Tadi saya katakan, Allah berikan peluang, manfaatkan peluang itu, jangan disia-siakan. Yang kedua, hilangkan sifat egois yang mempersempit hidup. Bahkan kita kenapa? Kadang-kadang orang yang hidupnya egois, menyendiri terus, dia nggak bisa bedakan mana Ramadan, mana Syawal, mana Sya'ban, mana Rajab. Bagi dia sama aja, nggak begitu. Kenapa? Allah sudah memberikan peluang-peluang itu pada kita. Termasuk Allah bedakan masalah waktu, kayak sepertiga malam lebih utama dari waktu yang lainnya. Waktu antara adzan azan dengan azan berikutnya, itu Allah berikan peluang kesempatan juga di situ. Jadi semuanya ada kelipatan-kelipatan pahala, kesempatan-kesempatan Allah berikan pada kita. Namun kadang kita tidak mengambil peluang tersebut. Dan yang terakhir, gapailah rahmat Allah dengan membina kasih sayang pada sesama. Nah, ini peluang kita. Jadi ibaratnya orang yang cerdas itu orang yang tahu bagaimana cara mengambil peluang, memanfaatkan peluang. Orang yang tidak cerdas adalah orang yang mengabaikan peluang yang datang dia. Kenapa? Lantar ji'al ayyamul lati madad. Karena hari-hari tersebut nggak akan kembali lagi seperti hari-hari sebelumnya. Bahkan ada sebuah ungkapan menarik dalam bahasa Arab dikatakan bahwasanya ma min yaumin illa wa ba'dahu syarrun mimma qablah. Tidak ada hari yang bergulir kecuali hari berikutnya lebih buruk dari hari-hari sebelumnya. Jadi tantangan ke depan berbaik lebih berat ke depan. Makanya kita bersyukur masih bisa komitmen, konsisten dengan hal ini. Ini peluang namanya. Jangan abaikan peluang itu. Saya kira itu ya. Mudah-mudahan memberikan manfaat pada kita semuanya. Dan kembali kita diskusikan lagi atau kita share antara kita semuanya tentang pengalaman-pengalaman hidup kita dalam membangun silaturahim agar bernilai pahala. Ya, silakan. Baik, terima kasih Ustadz. Baik, silakan Bapak Ibu sekalian, kalau yang punya pengalaman silaturahim atau mau klarifikasi dengan Ustadz tentang apa yang beliau sampaikan tadi, silakan Bapak Ibu. Mohon izin, Pak Ustadz. Silakan Bu Tami silakan. Pak Ustadz, mohon izin bertanya. Ketika ada undangan halal bihalal, tentunya ini kan sesuatu peluang ya Ustadz ya. Betul. Tapi kita tahu dari acara itu bahwa barangkali tanda kutip kemaksiatan ya, ada musik, ada joget-joget, terus bercampurnya pria wanita, terus kadang-kadang karena saking sudah lamanya nggak bertemu antara pria wanita saling berciuman, ini kan agak-agak saya secara pribadi agak kaget juga karena kok begini jadinya. Kalau misalnya saya menghindari acara yang seperti itu, apakah termasuk memutuskan hubungan silaturahmi? Terima kasih Ustadz. Terima kasih banyak. Pertama, peran kita sebagai apa di situ gitu ya satu. Kalau kita sebagai penggerak, kita rubah sistemnya itu, formatnya dirubah. Artinya ada panitia sampaikan kalau kita kegiatannya begini-begini, jangan ada yang sifatnya istilahnya ikhtilat gitu ya, atau yang sampai berlebihan. Karena bagaimanapun juga orang yang beriman itu peluang apapun jadikan sarana ibadah kan gitu. Makanya kita agar dapat pahala di situ. Kalau misalnya itu tidak bisa dirubah, berarti ya hindari. Kita bukan berarti menghindari karena memutus hubungan silaturahim, tapi karena kita tidak ingin terlibat dalam kemaksiatan itu. Jadi begitu prinsipnya. Mungkin ya kita bisa lewat online-nya ataupun lewat teleponnya, lewat WA-nya sebagainya, tetap silaturahim terbangun. Tapi kita tidak masuk dalam acara yang sifat tadi ikhtilat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, seyogianya ini kan maksudnya pengalaman bersama atau yang kehidupan bersama. Jadi coba dimusyawarahkan dengan teman-teman yang sepola pikir dengan kita, yang seirama dengan kita. Saya yakin kalau pertemanan itu kalau ada yang punya semangat bersama, insya Allah bisa berubah gitu ya. Minimal ada yang dihargain lah gitu ya. Jadi jangan vulgar begitu aja, lepas kontrol. Nah, itu maka salahnya. Ini kan kita katakan dibatasilah. Maka dengan minimal usulin. Saya ingin programnya begini-gini nih, kegiatannya ini. Nah, itu akan dapat tanggapan dari teman-teman yang pastinya.
Jadi begitulah cara kita untuk ya menyatukan tadi, jangan sampai kita cut habis putus silaturahim, ternyata itu pun ada nilai tambahnya. Bisa jadi jadikan ajang dakwah kita di situ. Nah, yang tadinya mereka tidak pernah sadar untuk ibadah, kita bikin program. Ayo nih waktunya sholat, kita sholat dulu, baru makan gitu ya. Nih maksudnya kita berdoa, ada kajian dulu, setelah itu baru kita ada acara apa namanya ya kuis-kuis yang lain atau game yang lainnya. Bisa diatur sebenarnya. Jadi sama aja kayak hidup di lingkungan kita sendiri. Kita sebagai tokoh masyarakat, kita bisa bikin format. Saya ingat dulu Bu, waktu jadi ketua RW itu. Karena RW-nya Ustadz gitu. Makanya ketika ada perlombaan 17-an, kita setting ada nuansa agama. Sehingga masyarakat merasa kok ada keanehan. Kenapa aneh? Sholat asar itu di lapangan sepak bola, karena akan pertandingan sepak bola. Jadi gitu. Jadi mereka udah mulai terbaca begini polanya. Jadi walaupun sifatnya ada perlombaan, tapi ada nuansa ibadahnya. Nah itu artinya tergantung pada kesemangatan dan juga upaya kita merubah kebiasaan baik, kebiasaan buruk ke kebiasaan baik itu. Saya kira itu Bu ya. Baik, berikut Iya, Bu makasih, Erni, Ustaz. silakan Bu Erni yang sudah resen. Saya off kamera ya, Pak. Ya, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya ya ada kegiatan silaturahmi, itu tidak bisa dihindari. Masing-masing per orang itu ada yang mungkin walaupun udah dikasih tahu kita nggak usah peluk-pelukan, nggak usah apa, tapi itu emosi barangkali ya, Ustadz ya. Apakah kita harus menghindari? Kita asal kita tidak terlibat saja di sana, maksudnya kita tidak ikut cium-ciuman, kita tidak ikut joget, kita tidak. Apakah itu artinya kita terlibat di situ? Makasih Ustadz. Baik, terima kasih Bu. Pertama kita ada namanya hifzun nafas, adalah upaya kita membentengi diri. Kalau kita nggak mampu mengaruhi mereka secara total, minimal untuk diri kita. Kalau kita mampu, dia akan bisa menghargai kita semuanya. Oleh karena itu adalah proses bertahap. Sehingga yang namanya milieu dakwah itu atau objek dakwah itu bisa skup kecil, skup sedang, skup besar gitu ya. Yang kecil diri kita. Bisa jadi teman-teman kita yang pernah akrab dengan kita, dia akan mengingat, oh iya kamu begini, udah kita ikuti apa yang kamu inginkan. Nah, tapi ada juga memang teman ya mungkin sebatas teman, justru mereka menjebak kita juga. Makanya harus hati-hati. Ya layaknya kita hidup di masyarakat secara umum, kan tidak semua masyarakat satu RT itu baik semuanya. Makanya kita akan berhimpun dengan orang yang baik-baik. Ibaratnya ikan itu akan senang hidup bersama rumpunnya. Ya gitu. Burung pun begitu, akan bersama rumpunnya. Yang gak serumpun, mereka akan saling berselisih paham. Walaupun hidup di air yang sama, di udara yang sama gitu. Itu makin dalam ini kita pun harusnya begitu. Kita akan merasa nyaman dengan grup-grup kita, silakan. Yang penting silaturahim tetap berjalan. Nanti lama-lama mereka kan perhatian, oh si Fulan punya begini udah berubah, silakan. Makanya ada kata-kata fenomena hijrah gitu ya. Dari kebiasaan buruknya kepada kebiasaan baik. Jadi intinya kalau emang kita mau nyenggama mengaruhi mereka, minimal diri kita sendiri kita bentengi. Jadi ketika ayo maju joget langsung begini, saya enggak gitu. Enggak jadi masalah kan? Sama. Yang penting jaga apa namanya batasan-batasan tersebut. Insya Allah akan nilai pahala Allah berikan kepada orang tersebut. Saya kira itu ya. Baik, satu lagi Ustadz di chat ya Ibu Hartini nih. Kalau ada seseorang lewat medsos gitu WA membuat kita nggak nyaman, terus kita blok nomor HP itu dan apakah itu memutus silaturahim itu? Ya, sebenarnya gini, orang tergantung menyikapinya. Maka saya bilang saya itu sudah banyak mendapat orang lain dengan macam-macam perilaku. Sehingga apa? Kita harus bisa ya menyikapi dengan cara apa? Jangan jadi baperan gitu. Artinya ada masalah, jangan ukur diri kita sendiri. Bisa jadi bagi dia itu biasa gitu kan. Artinya nggak pengaruh. Bagi kita sangat sensitif pengaruh. Maka kita jangan langsung memponis sesuatu. Makanya karena ada tahapannya. Mungkin langkah pertama kita bilang, kamu jangan share gini dong gitu ya. Yang begini dong, dia nggak berubah malah sengaja. Berarti kita bisa ambil tindakan berikutnya. Oh berarti dia ini tidak layak untuk berteman lagi dengan kita. Gitu. Jadi ketika kita ngeblok mereka itu lihat dulu alasannya. Jangan langsung baru begitu langsung diblok. Kan ada manusia tipikal begitu. Nggak boleh tersinggung sedikit. Gitu. Dia nggak merasa hidupnya sebagai masyarakat sosial. Jadi seolah-olah dia akan menjadi imam semua, jadi penuntut semuanya. Nggak bisa. Kita ini di saat jadi imam, jadi makmum juga. Makanya kalau bahasa pesan bahasa gontor itu apa? Siap jadi pemimpin, mau dipimpin.
gitu ya. Jadi ketika diangkat jadi pemimpin dia siap, ketika dipimpin dia mau mengikuti aturan pimpinan tersebut. Jadi legowo hatinya itu. Insya Allah kalau orang legowo hatinya, temennya lebih banyak daripada musuhnya. Tapi kalau orang yang legowo, musuh lebih banyak daripada temennya. Nah, itulah prinsipnya. Ya, yang saya sampaikan artinya saya share di sini. Kalau kita memang mendapatkan sosok orang seperti itu, ya artinya kita nggak perlu masif ya untuk melakukan tindakan itu. Kita ukur kadar kita sejauh mana. Jadi kalau memang udah kayaknya sampai puncaknya, koordinasi juga nggak berubah, ya sudah silakan keputusan kita untuk kita blok boleh, kita blokir, atau kita tinggalkan dia nggak terhubungan lagi, silakan aja. Itu kebijakan kita masing-masing. Yang jelas prinsipnya sebagai anggota masyarakat, makin dia apa istilahnya kalem gitu ya, makin sempurna, makin baik, makin banyak yang menemani kita. Tapi makin kita untuk ngeblok orang, makin jauh dari teman-teman yang lain. Karena dalam hidup kita ini nggak ada konsep mengatakan semua harus sama dengan kita. Kalau begitu bukan manusia namanya. Saya kira itu ya. Iya. Ya, baik. Baik, Uni Martim ada? Atau Pak Abdul Syukur lagi? Pak Masbar, nambahin Pak Masbar ya. Ya, silakan Pak. Pak Ustadz, yang saya pernah dengar itu menyanyi itu masih ada hilaf itu. Nah, ini dalam silaturahim itu kita bisa berdakwah melalui nyanyian. Misalnya kita diminta, yo nyanyinya itu sajadah panjang, punya jawab mengenai ininya Pak Taufik itu orang ini kemudian terkena, oh ya ternyata nah ini yang nyanyi seperti ini apakah juga tidak boleh itu? Terima kasih. Ada lagu ketika tangan kaki bicara itu yang itu Pak itu kan itu bisa nangis, bisa nangis kita tuh. Oh gitu ya. Saya kan emang nggak seneng lagu sih, jadi nggak ada yang apal. Iya Ustaz. Jadi gini, media dakwah itu macam-macam Pak. Kan kita contoh Wali Songo di kita ini. Wali Songo berdakwah lewat angklung, lewat gamelan, gitu, lewat wayang. Kenapa? Karena yang dibutuhkan saat itu. Jadi kita makin bijaksana, makin mudah diterima. Makanya selatan jangan mengukur orang dengan diri kita dulu. Jadi kita masuk ke kelompok mereka untuk kita bisa merubah mereka. Caranya apa? Ya adaptasi. Tapi jangan kita lembur diri kita. Itu kesalahan juga. Kita akan terbawa dengan mereka nanti. Makanya saya katakan kalau nggak siap untuk kita beradaptasi, jangan coba-coba masuk ke golongan mereka. Akan terbawa kita. Ibaratnya begini. Kita berdakwah pada para preman gitu. Kita nggak punya kemampuan untuk merubah mereka. Kita akan terbawa oleh mereka akhirnya. Jadi termasuk malah nyanyi tadi. Kalau emang dalam nyanyian tersebut bisa merubah orang lebih sadar, silakan. Itu kan media namanya, cara. Kalau rumahnya dengan nyanyi, itu akhirnya orang pada joget semua jadi pada hilap semuanya, nah itu kan jadi bencana akhirnya. Gitu. Jadi media itu tergantung cara kita menggunakan. Ya kayak sekarang lah kita punya gadget, kita punya handphone, punya macam-macam. Gitu. Nah ini kan tergantung kita menggunakannya. Kayak media Zoom ini kan kita menggunakan, ini media sifatnya. Kalau itu untuk pengajian akan jadi baik hasilnya. Kalau untuk ngobrol-ngobrol aja ya begitulah hasilnya. Bahkan mohon maaf ada orang yang istilahnya mengumbar maksiat lewat Zoom juga. Jadi kelompok mereka itu. Jadi intinya tergantung pada cara menyikapinya. Jadi kalau Pak Abdul Syukur diundang, acara lebih halal, disuruh maju nyanyi semuanya. Kenapa? Didaulat. Ya, maka nyanyi dengan kalimat-kalimat tadi apa? Gitu. Yang bisa gue kata silakan aja. Tapi kalau diundang untuk dansa, tari begini macam-macam, joget sana joget sini, apalagi sampai ya istilah tadi itu, berarti kan kita harus batasi. Kita bukan lagi pada generasi itu gitu ya. Gitu aja prinsipnya. Terima kasih Pak. Ya. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian masih ada. Ustadz ini silaturahim itu memang habis Lebaran bulan Syawal itu banyak ya. Dan tidak harus bulan Syawal kan Ustadz. Jadi betul. kapan saja dan sepanjang waktu setiap saat gitu ya Ustadz ya. Cuman tadi saya katakan kenapa kalau bulan Syawal sebagai bentuk kemudahan. Artinya apa sih momentum gitu ya. Jadi sudah menjadi tradisi kita, biasanya bulan Syawal, bulan silaturahim. Maka akhirnya apa? Inilah kesempatan. Kalau memang kita punya program lain, silakan jadi masalah.
Maka saya katakan masalah peredaran waktu itu nggak menjadi ketentuan yang mutlak. Cuma saya katakan kok udah dikasih kemudahan, dikasih apa yang familiar, kok masih diterapkan, kan sayang gitu ya. Ketika dia punya konsep, punya sikap, saya pokoknya tuh nanti Sa'ban aja, Syawal nggak usah, silakan. Kenapa? Yang penting dia punya konsep tadi itu. Bahkan saya sering anjurkan juga ketika pulang kampung gitu kan. Kenapa nggak bulan Sa'ban aja? Kok rame-rame Ramadan? Padahal dia menghilangkan peluang puncak kemuliaan Ramadan di akhir. Yeah. Nah itu. Jadi tergantung pada kita menyikapi. Insya Allah apa yang kita niatkan untuk perubahan kebaikan lebih utama. Allah akan berikan kemudahan pada kita. Lagi-lagi setiap perjuangan perlu pengorbanan. Setiap pengorbanan perlu kesadaran. Setiap kesadaran perlu keikhlasan. Itu aja prinsipnya. Iya. Baik, Bapak Ibu sekalian masih ada? Kalau di luar konteks ini apa bisa Pak Maswar Ya bertanya? bisa sekalian Pak. Ya, sambil waktu mengisi masih ada waktu. waktu, silakan ya. Silakan. Pak Ustadz, Ya. ini saya pernah mendengar dalam sebuah pengajian begitu, seorang ulama lah gitu mengatakan bahwa kalau kita menganggap Nabi Muhammad SAW itu sebagai orang yang tidak bisa menulis, membaca saat ini, bukan dulu. Itu kita sama dengan melecehkan Nabi Muhammad, itu kan, seperti itu. Nah, terus saya coba-coba lihat itu kan di Al-A'raf 157, 98 itu disebut jelas bahwa Nabi Muhammad itu Umi, ini firman Allah, dan Umi itu menurut para penafsir ulama atau itu adalah tidak bisa menulis dan membaca. Nah, itu apakah betul apa disampaikan oleh seorang guru di dalam sebuah pengajian begitu, Ustaz? Artinya Pak Nabi Muhammad itu sampai akhir hayatnya ya memang tidak bisa menulis dan membaca. Artinya begitu menurut yang saya pahami dari Al-Quran itu. Nah, sedangkan sang penceramah itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu nggak bisa nih. Kalau dulu ya, tapi pada akhirnya kan bisa membaca dan menulis itu. Nah, jadi kalau kita menganggap Nabi Muhammad itu udah bisa menulis pada akhir itu melecehkan Nabi Muhammad. Nah, ini kan saya belum ini saat mohon pencerahannya. Belum matching ya. Itulah saya katakan ketika kita bicara masalah sesuatu dalil itu, kalau sifatnya parsial, kita terbentur dengan sesuatu hal. Maka biasakan itu hidup memahami dalil harus secara universal, totalitas. Contoh gini, kenapa Nabi Muhammad diumikan sama Allah itu? Karena yang akan dilakukan adalah Al-Quran yang merupakan bentuk tulisan. Gitu ya. Mushaf, firman Allah yang tertulis. Seandainya yang Rasul dapatkan itu bukan mushaf yang akan tertulis, maka Allah akan pintarkan untuk baca tulis. Gitu ya. Apa tujuan yang utama diumikan? Agar jangan sampai ada klaim, ada tuntutan, tuduhan bahwa Al-Quran itu karya Nabi Muhammad. Bahkan, mohon maaf, kalau dalam sejarah-sejarah turunnya wahyu itu, tidak sedikit orang Oriental itu Pak mengkritisi atau mengkritik dalam tafsir Ibnu Katsir itu. Dibilang Al-Quran itu banyak pengaruh Israiliyatnya. Kenapa? Nabi Muhammad pernah belajar dari seorang ulama Yahudi. Bahkan kita tahu Nabi Muhammad ketika sebelum turun wahyu itu ada pamannya Khadijah namanya Warokoh bin Naufal. Beliau seorang ulama, seorang ahli kitab, dan menyampaikan kepada Khadijah. Nabi belum pernah sempat untuk banyak bicara dengan beliau, tapi Warokoh sudah mengatakan seandainya dia diangkat di Rasul, akulah orang pertama akan memenuhi atau mengakui kerasulan itu. Tapi 2 bulan belum Rasul dapat wahyu, beliau sudah wafat duluan. Jadi intinya memang Allah jaga pelihara itu. Dan yang pertama itu alasannya karena Nabi Muhammad diumikan agar tidak ada presiden atau ada tuduhan bahwa Nabi Muhammad mengarang Al-Quran, menulis Al-Quran. Maka zaman Nabi Muhammad hidup nggak ada yang ditulis Al-Quran, nggak dimushafkan. Kenapa? Karena Nabi buta huruf dalam hal ini. Itu yang pertama. Yang kedua alasannya, kebuta hurufan Nabi Muhammad bukan identik dengan kebodohannya. Kenapa? Karena kecerdasan tidak sejalan bersama dengan baca tulis. Saya ingat dulu Pak, di lingkungan saya ini dulu banyak orang tua yang nggak sekolah, nggak bisa baca. Tapi mereka kok pintar berdagang gitu kan. Punya harta begitu banyak perdagangannya. Kenapa? Karena cerdas menangkap sesuatu. Makanya sifat dasar Nabi 4 minimal itu. Pertama siddiq,
jujur. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Yang ketiga, fatonah, cerdas. Tablik, menyampaikan. Nah, ini kata fatonah ini cerdas. Kecerdasannya dia tanggap mengenai sesuatu. Makanya ketika ada ustaz mengatakan itu pelecehan, keliru di dalam itu. Kenapa? Karena tujuannya jangan sampai ada tuduhan bahwa Al-Quran karya Nabi Muhammad. Dan kita lihat bagaimana wahyu turun, kan Jibril langsung. Lihat dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192-195. Allah jelaskan di situ. Kata Allah apa? Innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika, itu langsung, bukan ala aklika. Langsung ke dalam hati Muhammad, artinya tanpa analisa, membaca, menganalisa, memikirkan, tapi langsung ke hati Muhammad. Apa tujuannya? Untuk dijadikan sebagai dakwah kepada umat manusia, bilisanin arabim, dengan bahasa Arab yang fasih. Jadi ini kita katakan bahwasanya banyak ketika dalam satu Umar bin Khattab, dia orang Arab asli. Ternyata ketika membaca Al-Quran dengan wafaqihata wa abba, Umar nggak tahu mama na abba. Orang Arab asli loh. Nggak tahu mana abba. Ternyata abba itu asalnya bahasa Persia yang artinya mateng pohon, ya, MP. Ya. Jadi surga nanti semua buah-buahan mateng pohon. Ya. Nah, ini kita kata contoh bahasa itu. Jadi kalau Nabi Muhammad diukur kemarin kecerdasannya dengan baca tulis, berapa banyak orang khotot, jago nulis, jago ini, ternyata nggak cerdas. Makanya saya dulu pernah punya mahasiswa di STI, Pak. Dia itu karena kebiasaan main komputer gitu ya, nulis ke komputer, jadi kalau tulisan tangan dia bisa kebaca, Pak. Jadi kalau jawab pertanyaan itu, tuh begini, ini huruf apa itu? Coba begini semuanya. Ternyata kalau diskusi bagus dia. Maka saya bilang, saya nilainya bukan dari tulisannya, dari cara diskusinya itu. Dari kecerdasan di situ dia. Nah, begitu pula kita kan ada saya teman, saya dosen. Dia kan memang sejak muda itu, sejak kuliah pakai komputer terus mainnya, bahkan tugasnya di komputer juga di kantornya. Itu kan nulis dengan tulisan tangan, dia sendiri nggak bisa baca tulisannya. Lupa ini huruf apa yang ditulis. Jadi itu kembali kita katakan, makanya dari hal itu terbukti bahwa keumian Nabi Muhammad SAW itu tidak identik dengan kebodohannya. Jadi kalau ada orang mengatakan kita melecehkan Rasul, justru keliru. Justru mereka melecehkan Rasul dengan mengatakan Rasul itu bisa baca tulis. Kenapa? Berarti ada peluang Nabi mengarang Al-Quran, menulis Al-Quran. Nah itu makanya saya katakan tetap ummi sampai akhir hayat beliau. Gitu ya. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih. Ya. Baik, Tidak ada jawabannya keraguan sudah lagi. cukup, Ustaz. Ya. Silakan ditutup, Ustaz, kita berdoa. Baik, terima kasih Bapak sekalian. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim pada pagi hari ini. Ya, walaupun saya sebenarnya agak kemarin gara-gara berobat itu, minum obat jadi lemes badan semua. Jadi nggak tahu mesti minum obat yang seger, tapi ini malah karena pengaruh mungkin obat tidurnya kali. Bahkan hari Selasa yang lalu hampir kesenggol truk di jalan tol gara-gara tidur lagi nyupir. Ya alhamdulillah Allah selamatkan masih. Ya inilah jamaah rahimakumullah, kesehatan Allah beri pada kita yang manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terutama tadi dengan kita silaturahim, Allah akan berikan 3 hal pada kita. Pertama, Allah berikan sehat pada kita. Allah berkahkan kehidupan kita semuanya. Mari kita berdoa pada Allah SWT, semoga pertemuan kita Allah berkahi kita semuanya, dan perpisahan kita Allah berikan rahmat pada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan min ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa bina sakin wal mahrum wa la matruda innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sahih ajsadana wa qawi imanana. Allahumma alhimna ar-rusda bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup acara kita pagi hari ini dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.